Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini terkait kajian ilmu Al-Quran dan tafsir masuk pada bab 14 yang judulnya penerjemahan Al-Quran. Ada 4 poin besar. Yang pertama tentang sejarah penerjemahan Al-Quran. Yang kedua atau yang B, kendala penerjemahan itu sendiri. Kemudian yang C masih juga terkait kaidah gramatika bahasa Arab. Dan yang terakhir D, bukan makna secara harfiah. Itu 4 poin-poin penting di dalam pembicaraan kita malam hari ini. Kita mulai dari yang pertama dulu tentang sejarah. Jamaah yang dirahmati Allah, sejarah menceritakan pada kita bahwa awal mula orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran justru bukan orang Islam. Yang menerjemahkannya justru orang-orang kafir, orang-orang barat, khususnya para orientalis, di mana mereka pertama tidak paham. Mungkin kalau sekedar bahasa Arab dasar, iya. Sebagaimana kita juga rata-rata bisa bahasa Arab itu yang dasar, hadza kitabun, gitu doang. Jadi berdasarkan kamus, berdasarkan rumus yang ada di ilmu nahwu, ilmu shorof, tapi tidak menguasai sisi balaghah, ma'ani, badi', bayan, mantik, itu nggak punya. Sehingga problematikanya ada 2.
Yang satu yang nerjemahinnya itu kurang menguasai bahasa Arab, dan yang kedua emang dia kafir. Nah, dengan demikian yang jadi masalah adalah ini kok Quran yang nerjemahin orang kafir, bukan orang Islam. Lah isinya itu bener apa enggak gitu ya. Di halaman 470 saya menuliskan, ada tabel di situ, tahun-tahun awal mula Al-Quran terjemah itu muncul. Tentu bukan ke bahasa Indonesia, mungkin ya ke bahasa Inggris atau bahasa Perancis gitu ya. 1135 terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Latin untuk keperluan biara Culgni. Ini kayaknya orang-orang Kristen pengen tahu kitab suci Al-Quran itu isinya apa sih, dan mereka ingin cari, ya katakanlah mempelajari strategi lawan gitu ya. 1530 terbit terjemah De Finis dalam bahasa Latin oleh Robert Ketton. Kemudian dari terjemahan bahasa Latin inilah Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa-bahasa barat lainnya. Jadi yang terjemahan ke bahasa Inggris, Perancis, Jerman dan lainnya itu ternyata terjemahan dari Latin, dan Latin itu baru terjemahan dari Arab. Ini yang terjadi pada Injil sebenarnya, terjadi juga pada Taurat. 1616 terbit terjemahan dalam bahasa Jerman, lalu nanti dalam bahasa Perancis ya 1647, 1649 juga masih bahasa Perancis, 1689 terbit dalam bahasa Latin. Nah, bahasa Inggris baru 1734. Bahasa Rusia juga ada, bahasa Perancis lagi, dan begitulah seterusnya. Yang mana poinnya begini. Pertama, umumnya terjemahan ditulis oleh non-muslim yang selain tidak bisa bahasa Arab juga tidak mengerti Al-Quran. Mereka adalah para orientalis yang kurang kredibel. Kedua, nah ini yang parah, tujuan penerjemahan itu umumnya sekedar untuk bisa menguasai negeri muslim yang sedang mereka jajah. Jadi mereka nanti akan kutip ayat Quran untuk dijadikan senjata makan tuan bagi kaum muslimin. Jadi kan penjajahan itu terjadi ya, dan mengalami perlawanan, mengalami ya katakanlah kaum muslimin jihad angkat senjata. Nah, gimana caranya biar menjatuhkan jihad itu? Mereka menemukan cara bahwa kaum muslimin itu berjihad, itu sumber kekuatan jihadnya dari Al-Quran. Nah, kalau mereka bisa kuasai Al-Quran, bisa pakai dalil-dalil ayat Al-Quran, mereka bisa mentahkan perjuangan kaum muslimin dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya senjata makan tuan. Memang itulah asal muasal pertama kali kenapa orang barat semangat menerjemahkan Quran ke dalam bahasa mereka. Nah, yang ketiga, kebanyakan isi terjemahannya nyaris justru keliru dan menjelek-jelekan Islam dan semangat ingin menjauhkan bangsa Eropa dari penyebaran Islam. Jadi untuk melindungi, memproteksi orang Eropa, yang mana biar bagaimanapun orang barat itu tahu dulu Islam itulah yang maju, barat itu yang mundur. Dan penetrasi dakwah Islam itu sebenarnya juga sedikit banyak sudah masuk ke Eropa, masuk ke Andalusia kan, masuk juga ke Turki, Eropa Timur lah. Memang Eropa Barat belum, Inggris, Perancis, Jerman dan yang lain-lainnya itu belum. Tapi setidak-tidaknya mereka tahu Islam itu kuat, Islam itu pernah jaya. Jadi kalau mereka penasaran, pengen belajar Islam itu kan wajar lah, ya kan, karena besar sekali pengaruhnya. Nah, gimana caranya membendung orang-orang Eropa biar jangan tertarik pada Islam? Nah, para orientalis punya tugas, punya peran untuk menjelek-jelekan agama Islam. Caranya dengan apa? Dengan menerjemahkan Al-Quran dan dikatakan, tuh kan salah, tuh kan jelek, itu kan Quran itu mengajarkan orang haus darah, perang dan sebagainya. Jadi intinya memanfaatkan ayat Al-Quran untuk menjatuhkan kaum muslimin sendiri. Nah, yang keempat, hampir semua terjemahan itu tidak menyertakan teks aslinya dalam bahasa Arab. Nah, ini dia.
Ini yang sangat-sangat amat fatal. Tapi emang itulah yang terjadi pada kitab-kitab suci yang lain. Injil itu diterjemahkan itu polos, Pak. Tidak ada bahasa aslinya. Begitu juga Taurat, tidak ada bahasa aslinya. Nah, terjemahannya itu polos apa adanya. Itu bahkan diterjemahkan lagi ke bahasa lain, lalu diterjemahkan lagi ke bahasa lain, lalu bisa lagi direvisi, diterjemahkan ulang, dan begitulah seterusnya. Sehingga teks aslinya Injil itu tidak ada. Seperti juga tidak ada teks aslinya Taurat, nggak ada juga. Nah, Al-Quran yang aslinya itu ada, dan kita hanya mengatakan itu Al-Quran kalau teks yang asli. Sedangkan kalau terjemahan, kita sepakat itu bukan Al-Quran. Terjemahan doang, itu bukan mushaf. Bahkan orang haid pun boleh pegang. Bahkan ya istilah kata, kita sedang dalam keadaan berjanabah, berhadas kecil, atau bahkan hadas besar, tidak mengapa, karena itu bukan mushaf. Yang disebut mushaf hanyalah kalau tertulis dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, dalam aksara Arab. Ya, yang sebagaimana bunyinya Al-Quran itu, kalau itu yang tertulis, barulah itu namanya mushaf. Nah, orang-orang Barat tidak mengerti hal-hal seperti itu. Jadi mereka menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa mereka tanpa menyertakan teks Arabnya. Ya buat apa, kata mereka, toh kita nggak baca juga, gitu kan. Nah, jamaah sekalian, sampai hari ini kita masih menemukan banyak terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa di Eropa sana. Bahkan kemarin ketika saya ke Jepang pun juga ada. Jadi ada orang Jepang atau mungkin dari Indonesia yang menikah dengan orang Jepang, saking pengennya agar orang Jepang bisa mempelajari isi Al-Quran, ya dia bikin Quran terjemahan bahasa Jepang. Tapi masalahnya adalah teks aslinya nggak disertakan. Nah, kalau teks aslinya nggak disertakan, nah itulah mulai masalahnya di situ. Kenapa? Karena tidaklah disebut Al-Quran kalau sudah bahasanya hasil interpretasi orang, terjemahan ke dalam bahasa yang lain. Kita, Pak, nggak boleh sholat. Di dalam sholat itu kita baca Quran tapi terjemahannya itu nggak sah. Dan kalau kita tadarusan dengan membaca terjemahannya doang tanpa Arabnya, ya nggak dapat pahala juga. Bahkan kalaupun tadarusan hybrid, baca Arabnya sambil baca terjemahan, pada saat baca Arabnya dapat pahala, tapi pada saat tidak baca atau baca terjemahannya, ya maka tidak ada pahalanya. Bayangkan, bahkan membaca Quran bukan dalam bahasa Arab itu tidak dinilai sebagai ritual ibadah. Nah, makanya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing secara sejarah ya, itu telah mencoreng-moreng dunia Islam, dan reaksi para ulama sepanjang zaman itu tidak ada yang setuju. Haram total menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Itu sejarah awal. Kemudian jamaah sekalian, masuk pada nomor 2, ditentang ulama Al-Azhar dan seluruh dunia. Ya, dengan riwayat penerjemahan Al-Quran di Eropa yang sedemikian buruk dan menyesatkan, itulah maka reaksi awal dari kalangan para ulama muslimin ya sedemikian keras menolak berbagai macam upaya penerjemahan, sebab nyaris semua terjemahan itu keliru fatal, menyesatkan dan jauh sekali dari apa yang dimaksudkan. Jadi ulama sampai ke level ijma gitu, bahwa upaya menerjemahkan Al-Quran itu sesuatu yang terlarang dalam agama, dan ulama di Al-Azhar Mesir itu juga sepakat pada saat itu untuk mengatakan
berbagai macam cara penerjemahan Al-Quran itu hukumnya haram. Dan begitulah berlangsung selama berabad-abad. Umat Islam dan para ulamanya sepakat mengharamkan Quran diterjemahkan. Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian, itu wajar karena ya yang menulis terjemahan itu memang musuh-musuh Islam yang sejak awal sudah benci dan sinis terhadap agama Islam. Mereka rata-rata menerjemahkannya itu dengan cara yang niatnya dari awal udah buruk, yaitu untuk memperdaya umat Islam sendiri. Nah, tapi muncul masalah begini. Kalau Quran tidak diterjemahkan, ada problem besar, yaitu umat Islam sebagian besar tidak paham apa yang dibaca. Padahal Al-Quran itu bukan hanya kitab ibadah. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca dapat pahala, lalu kalau sholat sah apa tidak sah. Tapi yang lebih penting dari itu semua, ya Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Di dalamnya ada berbagai macam perintah, juga larangan, serta pesan-pesan. Ya tentu saja itu penting banget. Tidak boleh kita istilahnya baca Quran hanya sekedar dibaca-baca saja, sementara kita masa bodoh dengan apa yang menjadi isi, konten, dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, keinginan untuk menerjemahkan Quran tapi dengan versi yang lebih baik itu muncul juga di kalangan kaum muslimin. Jadi nomor 3, penerjemahan dari kalangan muslimin sendiri. Di masa modern ini, penerjemahan Al-Quran sudah tidak lagi ditentang. Bahkan malah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga dari para ulama. Mau bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Jepang, Indonesia, bahkan bahasa-bahasa suku-suku di kita. Ada Quran bahasa Jawa, bahasa Sunda, berbagai macam bahasa yang lain. Kenapa? Karena mereka menyadari pentingnya Al-Quran difahami, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, namun dengan berbagai macam catatan penting agar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jamaah sekalian, saya tambahkan begini. Jumlah umat Islam hari ini itu 1,9 miliar, hampir 2 miliar. Dari sejumlah besar itu, mereka yang setiap hari menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari itu hanya sekitar 300 jutaan saja. 300 juta, yaitu hasil dari sensus berapa jumlah penduduk di Timur Tengah. Kita anggap rata saja, anggaplah mereka semua Islam, dan anggaplah mereka semua ngerti bahasa Arab, anggaplah mereka kalau baca Quran ngerti gitu ya. Ini perkiraan amat-amat kasar saja. Nah, jumlah populasi manusia di Timur Tengah itu, Saudi, Mesir, dan lain-lainnya itu tidak sampai 300 juta. Dibandingkan dengan umat Islam sedunia yang 1,9 miliar, 1.900 juta, banyakan mana? Banyakan orang Islam yang ngerti bahasa Arab atau banyakan orang Islam yang nggak ngerti bahasa Arab? Ya, banyakan yang tidak ngerti. Kalau 1.900 juta dikurangi 300 juta, berarti masih ada 1.600 juta. 1.600 juta umat Islam tidak bisa bahasa Arab, kalau baca Quran tidak faham. Nah, apakah kita akan membiarkan saja umat Islam ini dia cuman baca doang Al-Quran tapi dia nggak paham? Apa mau begitu aja terus menerus? Atau harus ada kesadaran? Nah, belajar dari bagaimana umat Kristiani di seluruh dunia ketika mereka melakukan kebaktian setiap hari Minggu di gereja, semua tuh pada nenteng Alkitab. Dan Alkitabnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Orang Inggris Alkitabnya bahasa Inggris, orang Perancis Alkitabnya bahasa Perancis.
Orang Jerman Alkitabnya bahasa Jerman, orang Cina ya Alkitabnya bahasa Cina, orang India, orang Korea ya sesuai. Bahkan umat Kristiani di Indonesia ada terjemahan Injil atau Alkitab sesuai dengan jumlah suku yang ada di Indonesia. Jawa saja itu bukan cuman Jawa Tengah, tapi Jawa Timur beda lagi, Jawa bagian Ngapak beda lagi, Sunda juga begitu, dan masing-masing begitu. Dan ada Alkitab bahasa Betawi, bahkan ada Alkitab bahasa Bekasi, dan seterusnya. Jadi ya setiap rumpun bahasa, setiap sub bahasa itu ada terjemahan Alkitabnya, yang itu kemudian diklaim ya mereka itu begitu memahami dan begitu larut dengan Alkitab mereka ya karena Alkitabnya sesuai dengan bahasa mereka. Sementara di dalam Islam sebegitu susahnya orang bisa ngerti Al-Quran karena menerjemahkannya itu masuk neraka. Karena membaca terjemahan itu tidak dapat pahala. Karena siapapun yang ingin menerjemahkan Quran dikaitkan dengan Belanda. Belanda lo kafir lo nerjemahin Quran segala. Ada semangat anti kekafiran yang diejawantahkan dalam bentuk tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Tapi mengingat bahwa betapa ruginya kaum muslimin kalau nggak bisa memahami isi Al-Quran, terjadilah di situ diskusi. Ya, dicarilah apa ilat keharaman dari menerjemahkan Al-Quran. Oh, yang terjemahin orang kafir, sekarang yang terjemahin orang Islam. Oh, orang kafirnya orientalis, sekarang yang terjemahin ulama. Oh, orang kafirnya tidak ngerti sastra Arab, sekarang yang terjemahin ngerti sastra Arab. Oh, orang kafirnya niatnya jelek, sekarang niatnya bagus. Jadi semua poin yang sekiranya membuat penerjemahan Quran itu menjadi haram, itu diangulir dengan diganti formatnya. Nah, maka kemudian muncullah mulai ada terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai macam bahasa di dunia. Saya, jamaah sekalian, waktu masih SD, SMP, SMA, belum bisa bahasa Arab. Ya bisa bahasa Arab di madrasah itu cuman hadza kitabun hadhihi mistorotun gitu doang. Ya kan, tapi kalau suruh baca teks Al-Quran apa artinya nggak tahu. Saya sebagai anak SD atau SMP atau SMA, kalau baca Al-Quran selalu cari terjemahan. Kenapa? Ya sedikit banyak jadi tahu apa isinya. Jadi banyak tahu sesuatu yang mungkin buat masyarakat kampung kita itu aneh. Lu ngapain bawa-bawa Quran terjemah? Gitu. Kenapa? Karena tidak lazim kita belajar baca Quran dari kecil, dari mulai juz amma sampai kepada juz-juz yang lainnya, nggak pernah diajarin suruh pegang Quran terjemah, nggak ada. Bahkan ketika kita belajar yang udah modern sekarang dari tahun 2000-an ke sini atau tahun 90-an ke sini, kan sudah ada metode-metode baru kayak Iqra, Qiraati apa dan sebagainya. Itu pun hanya sekedar ngajarin baca dan tidak ada yang ngajarin terjemah. Bahkan guru-guru agama yang ngajar Quran itu pun nggak bisa nerjemahin. Bahkan kalau ditanya itu artinya apa, udah lu nggak usah nanya artinya, yang penting bacanya bener. Bahkan para qari dan qariah level internasional yang suaranya melengking kemana-mana, dapat piala, dapat kejuaraan di seluruh dunia, menang di Mekah, menang di Iran, menang di Mesir, menang di mana-mana, itu pun kalau ditanya isinya apa, nggak tahu juga. Imam-imam sholat yang bacaannya merdu fasih dan hafal berjus-jus itu, kalau dia ngimamin, orang sampai pegel kakinya Pak, sampai pegel. Bahkan bisa bikin jamaah nangis satu masjid. Tapi kalau ditanya, itu tadi seru banget tuh ayat sampai orang nangis semasjid, itu isinya apa ya? Tahu, mana gua tahu. Itu yang terjadi Pak. Jadi bayangin coba, gereja ya baca Alkitab, orangnya paham, nangisnya nangis paham. Di kita imam masjid baca ayat, orangnya nangis semua, tapi nangisnya karena nggak paham. Ini kan jadi kendala, ya kan? Kok bisa? Gitu. Nah maka mulai ada penerjemahan-penerjemahan, ya terjadi friksi, perbedaan pendapat.
pergesekan antara kelompok konservatif yang tetap masih bilang haram dengan kelompok-kelompok moderat yang sudah bilang tapi ada manfaatnya gitu. Tapi jamaah sekalian, lepas dari kontroversi itu, saya ketika kemudian belajar bahasa Arab juga, yang dasar, yang menengah, yang atas, yang sastra Arab jahili, yang ada ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani, dan mantek, dan lagi dan yang lain-lainnya. Dan ketika belajar tafsir beneran, ternyata saya juga punya kesimpulan yang sama. Bahaya banget ya kalau Quran diterjemahin. Tadi kita bilang kalau nggak diterjemahin, kasihan banget, banyak orang yang nggak tahu. Tapi ketika saya sudah belajar lebih banyak lagi, saya malah kembali berpikir, emang harusnya sih jangan diterjemahin. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Nah, masalahnya bukan karena bahaya dalam arti yang terjemahin orang kafir, bukan. Bukan karena tujuannya jelek, ingin membolak-balik ayat Quran, bukan. Bukan karena niatnya ingin menjelekkan umat Islam dan sebagainya, bukan itu. Tapi memang menerjemahkan itu bukan perkara mudah, apalagi kitabullah Al-Quran. Nah, gitu. Jamaah sekalian, di halaman 471 kendala penerjemahan. Secara teknis, meskipun penerjemahan Al-Quran dilakukan oleh para ulama dan ahli tafsir di Indonesia nih Pak, terjemahan itu yang lakukan para ulama. Kementerian Agama itu isinya tuh kumpulan ulama, pakar-pakar tafsir semua. Mereka nggak sendirian, mereka bikin tim dan mengerjakan penerjemahan Al-Quran tuh nggak pakai istirahat, tiap hari, tiap waktu, sepanjang masa, dan kalau sudah pada sampai titik tertentu dikumpulkan, diresmikan. Begitu diresmikan langsung kerja lagi dan nggak ada perenya, nggak ada berhentinya, terus melakukan revisi. Dan terakhir kemarin tahun 2019 saya termasuk yang diundang juga untuk hadir dalam salah satu proses penerbitan terjemahan Al-Quran Kementerian Agama tahun 2019. Saya nggak nerjemahin, saya diminta untuk mengkritik draft konsep yang bakalan mau diterbitkan. Tolong dibaca dan tolong cari kesalahannya. Oke, saya bilang, kenapa? Kalau cuma nyari kesalahan mah gampang, ya kan? Yang susah kan nerbitin yang benar, nulis yang benar. Kalau nyari kesalahan gampang Pak, kita udah biasa cari-cari kesalahan orang, ya kan? Udah bakat terpendam dari dulu. Mana yang salah? Sini gue coret-coret, banyak salahnya nih, kan gitu ya. Dan begitu kita kumpul di Bandung waktu itu, ya memang hampir semuanya salah. Maksudnya menurut saya ini nggak benar nih terjemahan kayak gini nih, harusnya gini, gitu kan? Tapi ada tapinya Pak, karena nih yang kumpul pakar Quran semua, pakar tafsir semua, apa yang kita bilang salah dijawab lagi sama yang lain. Apa? Udah paling bener tuh yang kayak gitu terjemahannya, karena kalau diterjemahin yang kayak menurut ente malah salah. Kita jadi main salah-salahan Pak. Pakar tafsir se-Indonesia ini nggak ada yang MA Pak, semuanya doktor, profesor, ya kan? Kumpul main salah-salahan. Salah itu ente terjemahin kayak gitu karena begini. Oh ente yang salah itu karena begini. Ternyata Pak, nggak gampang mencari titik kesepakatan. Kenapa? Ya karena memang ini barang antik Pak, barang yang nggak gampang untuk bisa diinterpretasikan seenak kita. Nah gitu Pak. Saya akan berikan beberapa contohnya Pak. Nomor 1, terbatasnya padanan kata. Jamaah sekalian, bahasa Arab yang sedemikian luas itu seringkali tidak kita temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Para penerjemah akhirnya menggunakan padanan kata yang hanya sedikit mendekati, namun sebenarnya tidak terlalu tepat untuk digunakan. Ini beberapa contohnya Pak. Nomor A ya, ada dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ada kata quru, itu jamak dari qar'un.
Nah, di dalam Al-Quran muncul nih, ya kan, berapa lama masa iddah yang harus dijalani oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Disebutkan bahwa masa iddah itulah 3 kali quru. 3 kali quru. Tapi kata quru itu tidak punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa diterjemahkan secara presisi. Lagi pula dalam bahasa Arabnya sendiri itu sudah punya 2 makna yang berbeda. Satu maknanya adalah haid, satu lagi maknanya suci dari haid. Nah, kalau kita bandingkan nih terjemahannya, ada 2 terjemahan Pak. Terjemahan edisi tahun 89, ini Kementerian Agama menggunakan footnote pada lafaz quru, dan yang dijelaskan menjadi quru dapat diartikan suci dan haid. Pak, itu udah pakai footnote, tapi footnote-nya saja ambigu. Quru itu bisa diartikan suci dan haid. Pertanyaannya, jadi quru itu suci atau quru itu haid? Puyang-puyang situ Pak. Ini footnote. Footnote itu judulnya menjelaskan, tapi penjelasannya nggak jelas, gitu kan? Itu di tahun 98. Nah, sedangkan dalam edisi terjemahan 2019, footnote-nya menghilang dan penjelasannya dimasukkan dalam kurung. Dalam kurungnya adalah ya itu 3 kali quru dalam kurung suci atau haid. Nah, yang benar yang mana? Ini suci apa haid? 2 kali diterbitkan, 2 kali pula ambigu. Yang benar tuh quru suci apa haid? Ternyata memang dalam bahasa Arab aslinya quru itu ya suci, tapi quru itu juga haid. Dan memang itu pecah 2 pendapat besar di antara para ulama, antara yang mengatakan salasata quru 3 kali suci dari haid, yang satu lagi mengatakan 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Dan itu panjang memang perdebatannya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada orang awam baca ayat ini, terus dia baca wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya maka dia wajib menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini kesimpulannya gimana? Nggak ada Pak kesimpulannya, karena mentah sekali terjemahannya. Dan memang ayatnya sendiri juga agak masih mentah juga sih. Nah, terus bagaimana dia bisa mendapatkan petunjuk cara untuk menjalankan perintah-perintah Allah ini? Ya jawabannya baca tafsir, jawabannya baca kitab fikih. Tidak akan terjawab hanya dengan ayat Quran yang masih mentah seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau sekedar pengen tahu arti kata perkatanya ya sampai di situ doang. Tapi nggak bisa praktek karena nggak paham juga. Cuman tahu oh maknanya itu, tapi apa ya, bagaimana ya, dan teknisnya kayak apa ya, nggak terjawab. Tidak akan terjawab hanya dengan terjemah. Bisa dijawabnya dengan tafsir, atau yang lebih presisi lagi dijawabnya dengan kitab fikih. Nah, di dalam kitab fikih itulah nanti baru dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan yatarabbasna, melaksanakan masa iddah, dan bagaimana sih cara menghitung quru itu sendiri. Kalau quru diartikan masa suci dari haid, ngitungnya dari kapan sampai kapan? 3 kalinya. Atau kalau diterjemahkan sebagai haid itu sendiri, ngitungnya bagaimana, dari kapan sampai kapan? Itu urusannya kitab fikih, bukan urusannya terjemah. Terjemah baru sekedar ngasih tahu doang, tapi nggak bisa ngejalanin. Kenapa? Karena tidak rinci, tidak detail begitu. Dan memang tidak bisa diterjemahkan secara benar. Yang kedua, jamaah sekalian, terkait dengan istilah menyembelih di dalam Al-Quran. B. Menyembelih. Menyembelih hewan di dalam Al-Quran disebutkan dengan 3 istilah yang berbeda, yaitu zabah, nahr, dan akar. 3-tiganya Pak ada dalam Al-Quran, dan 3-tiganya diterjemahkan dengan kata menyembelih. Aslinya itu Pak zabaha atau nahara atau akara. Itu 3 kata yang berbeda dan punya makna yang berbeda sebenarnya.
walaupun memang prinsip dasarnya menyembelih. Tapi naharo itu beda dengan zabaha, zabaha itu beda dengan akoro. Cuma kita tidak punya padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi mau diterjemahin apa? Ya sembelih, ya sembelih, ya sembelih. Tiga-tiganya semua sembelih, Pak. Itu yang jadi masalah, ya kan? Nah, sama dengan gini, Pak. Ini kebalikannya ya. Orang Indonesia makanannya nasi. Tapi nasi itu, Pak, kita bisa bedakan. Kalau nasinya belum dimasak, masih mentah, belum diolah sama sekali, namanya bukan nasi, Pak. Namanya apa? Beras. Ya kan? Dan kalau beras itu masih ada kulitnya, masih ada selongsongnya, namanya bukan beras. Namanya padi atau gabah. Gabah lah ya. Nah, kalau dia masih ada tangkainya, masih di pohonnya, masih di sawah, namanya padi. Kan beda, Pak. Padi, gabah, beras. Sama nasi, beda, Pak. Ya kan? Dan nasi itu, Pak, kalau udah matang namanya nasi. Kalau udah matang. Kalau masih keras, tapi udah dimasak tapi masih keras, namanya apa, Pak? Namanya aron. Oh, bukan makan nasi, lu makan aron. Baru diaronin, masih keras, Pak. Mau makan nasi aron, sakit perut, gitu kan? Karena baru diaronin doang. Ini mesti dikukus dulu. Kalau zaman dulu dikukus dulu, Pak, ya kan? Nah, kalau orang Jawa, nah ini hebat lagi, Pak. Kalau nasinya cuma 2-3 biji nempel di meja, namanya apaan, Pak? Orang Betawi nggak punya, Pak, namanya. Tapi orang Jawa bisa nyebut upo, katanya gitu. Upo. Nasi 2 biji 3 biji berarakan gitu, upo dia bilang gitu, Pak. Orang Betawi nggak tahu nasi berarakan, ya nasi juga dia bilang nasi berarakan tuh gitu. Nah, kalau orang Jawa bilang upo, gitu, Pak. Nah, kalau nasi udah keras, bukan keras ya, masaknya kematangan, Pak, di bagian dasar, itu namanya bukan nasi, Pak, namanya kerak gitu kan. Tapi kalau kebanyakan air sampai hancur, namanya bubur gitu, Pak. Dan nasi kalau udah lama, udah dijemur, namanya berubah lagi, Pak. Apa jadi rengginang, apa jadi legendar, ya kan? Itu nasi semua, Pak, nasi semua, ya kan? Nah, kalau masaknya pakai daun, tergantung daunnya apa. Kalau daun kelapa namanya ketupat, ya kan? Kalau daun pisang namanya lontong atau armarem atau apalagi tuh namanya tuh lagi, bacang. Nah, kalau pakai yang lepet tuh daun apaan tuh? Ya begitu dah, ya kan? Artinya apa? Barangnya mah itu juga, tapi sebutannya banyak. Tapi walaupun sebutannya banyak, emang dia beda, gitu. Kita nggak makan, Budi makan beras, kagak ada, Pak. Budi makan nasi, makan beras, ya kan? Budi makan gabah, lo kata dulu lumping makan gabah, gitu kan? Bukan makan kerak, yang enggak lah. Kecuali campur telur, jadi kerak telur, lain lagi, ya kan? Itu dalam bahasa kita, Pak, bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia makannya nasi, jadi nasi penyebutannya banyak. Coba nasi terjemahin ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Inggris, ya udah, jadinya ruz aja udah. Akal tur ruzza, saya makan gabah, sama. Akal tur ruzza, saya makan lontong. Akal tur ruzza, saya makan ketupat. Akal tur ruzza, saya makan padi yang masih ditanam di sawah. Semuanya dimakan, Pak, ruz semua. Inggrisin juga sama, Pak, ya kan? Apa? Rice gitu kan? Rice cooker. Itu artinya apa, Pak? Penanak nasi apa penanak beras? Ya nasi ya beras gitu kan. Enggak, ini saya mau nanya, kita masak nasi apa masak beras, Pak, yang bener? Beras kan dimasak. Kalau udah jadi nasi mah nggak dimasak, udah mateng, ngapain dimasak? Rice cooker itu artinya penanak beras, bukan penanak nasi. Nah gitu. Ini kan secara bahasa gitu, Pak, ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bahasa itu kadang-kadang punya masalah ketika harus diterjemahkan, karena di suatu tempat benda itu amat sangat populer sehingga punya sebutan nama yang begitu banyak. Tapi di tempat yang lain benda itu tidak terlalu populer, jadi apapun keadaannya disebut dengan satu nama saja. Itu dari Indonesia ke Arab gitu kan. Nah, sembelih gitu juga, Pak. Orang Arab di masa Nabi punya banyak teknik untuk
makan hewan. Kadang-kadang mereka zabah, kadang-kadang mereka akar, kadang-kadang mereka nahar, dan masih banyak lagi teknik-teknik penyembelihan yang lain. Itu dibedakan. Saya baca di sini, Pak. Zabaha disebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, itu zabaha. Kemudian fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, itu zabaha. Atau wafadainahu bidzibhin azim, itu juga zabaha. Ya, artinya menyembelih. Oke. Tapi kadang-kadang Al-Qur'an juga menyebut kata-kata nahar, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu naharo, fi'il amr, ya kan? Apa artinya, Pak? Ya, wanhar itu ya sembelihlah kurban, gitu. Apa bedanya dengan zabaha, dengan naharo? Nah, lain lagi, Pak. Naharo, ya, wanhar. Naharo itu adalah menusuk leher unta sehingga mengenai hulqum di atas dada. Ditusuk lehernya dengan tombak tepat pada bagian leher seekor onta. Karena hewan itu cukup besar dan sulit untuk digeletakkan di atas tanah terlebih dahulu, jadi berdiri pun dihajar aja, Pak, lehernya pakai tombak, jos, muncrat darahnya. Itu namanya naharo. Wanhar, tusuklah leher onta, gitu, Pak, ya kan? Nah, ada lagi akar. Ya, seringkali juga diterjemahkan menjadi menyembelih, padahal akar itu bukan menyembelih. Setidaknya bukan seperti yang kita kenal. Akar itu menebas leher unta ketika masih berdiri. Kalau tadi kan ditusuk pakai tombak. Nah, ini sama, onta juga berdiri juga, tapi disabet pakai pisau atau pakai pedang atau pakai belati, disabet begitu, maka ontanya mati. Ya, nah itu disebut fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim, ada dalam Al-Quran. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, dan seterusnya. Nah, itu istilah-istilah yang ada di Al-Quran, dan itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada padanan katanya. Paling banter semua diterjemahin menjadi menyembelih. Ya, dekat sih maknanya, tapi nggak bener juga, gitu ya. Untuk bisa bener dan presisi gimana? Ya, baca tafsir. Di tafsir dijelasin. Saya tahunya juga dari tafsir, ya kan? Disebutin, oh kalau akar tuh gini, kalau nahar tuh gini, kalau zabah tuh gini, gitu ya. Begitu juga unta, Pak. Orang Arab sangat akrab dengan unta. Kita punya, Pak, unta, ada di Ragunan, cuman jarang-jarang lihat. Lagian ontanya cuma 2 biji 3 biji doang, ya kan? Sementara orang Arab kemana-mana naik onta, apa-apa onta gitu kan. Jangan heran kalau dalam Al-Quran ada 9 kata yang berlainan. Ada 9 kata yang berlainan tentang unta. Semua unta artinya, Pak. Pertama, Jamal. Saya waktu masih SD, Pak, masih MI itu suruh ngapalin. Jamalun onta, kirdun monyet, ainun mata, zubabun laler, jamalun onta. Ada teman saya namanya Jamal. Wah, kita langsung girang. Jamalun lu, onta, gitu kan. Jamal adalah sebutan buat unta jantan, unta bandot. Ada dalam Al-Quran, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Jamal. Kemudian ada jimalah, hampir sama dengan jamal tapi jimalah, ya. Allah sebutkan jimalah itu ketika menggambarkan betapa besarnya bunga api di dalam neraka yang besar dan setinggi istana. Penggambarannya dengan membandingkannya dengan tubuh unta yang amat besar. Ka'annahu jimalatun sufr, seolah-olah itu iringan unta yang kuning yang besar. Lalu ada yang ketiga namanya naqah. Naqah adalah unta betina, Pak, sebagai lawan dari jamal. Di dalam Al-Quran terulang sampai 7 kali, semuanya mengacu kepada unta Nabi Soleh yang disebut dengan naqah. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah
وآتينا ثمود الناقة مبصرة قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Ada satu lagi yang terakhir, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Naqah, onta juga, tapi onta betina, lawan dari onta jantan atau jamal. Jadi kalau kita orang Indonesia Pak, sapi laki namanya apa Pak? Banteng. Sapi betina ya kita bilang sapi aja. Nah, sapi yang masih anak-anak apa namanya Pak? Di kita di Indonesia nggak ada anak sapi, ya udah anak sapi aja. Orang Jawa apa Pak? Pedet ya, pedet. Iya. Kalau kebo anaknya apa? Budel. Kalau kambing anaknya apa? Cempe. Kalau ayam anaknya apa? Anaknya ayam Pak? Bukan. Anaknya ayam masa nggak tahu? Wah, saya pertanyakan kejawaan Anda. Kutuk Pak. Kutuk. Pakai T, kutuk. Itu anak ayam. Gitu Pak. Dan seterusnya gitu ya. Kalau anaknya anjing apa? Kire. Gitu. Kire gitu. Itu orang Jawa Pak. Di bahasa Indonesia nggak ada tuh Pak. Gudel itu nggak ada, ya kan? Dulu ada penjahat namanya Johnny Gudel. Orang nggak tahu Gudel apa. Gudel tuh anak kebo, ya kan? Kalau anak sapi pedet, kalau anak anjing kire, anak kambing cempe, dan seterusnya lah begitu. Nah, bahasa Indonesia nggak punya itu Pak. Nah, bahasa Arab punya. Untuk onta Pak, ini kan saya baru bilang ada 9 kata di Al-Quran. Di luar Al-Quran, kata unta Pak 800 jumlahnya Pak. Karena setiap naik ulang bulan, onta umur sebulan ada namanya, onta umur 2 bulan ada namanya, onta umur 3 bulan ada namanya, onta 4 bulan ada namanya, terus aja gitu Pak. Sampai onta mati itu adanya. Setiap bulan dia ganti nama Pak, ganti sebutan. Kalau kita kan sapi kecil pedet, udah gede sapi gitu aja kan. Nah, masih kecil utok, udah gede pite gitu kan. Nah, kalau dia enggak, dia per bulan gitu. Nanti laki beda, perempuan beda. Gitu. Makanya kalau kita baca hadis Nabi tentang apa itu namanya zakat. Zakat itu kalau segini bayarnya segini, kalau gini bayarnya segini, kita puyeng Pak. Karena di semua tuh dengan istilah-istilah mereka semua yang kita kelepek-kelepek, kagak ngerti apa maksudnya, ya kan? Nah, mesti buka kamus, mesti buka kitab syarah dari hadis, apa yang dimaksud dengan itu semua istilah. Karena buat Nabi dan para sahabat mereka semua paham. Dan ketika Quran turun nyebutin istilah-istilah itu, nggak ada yang nanya itu apaan sih, itu nggak ada. Kenapa? Emang itu bahasa mereka. Ya ibarat kata Quran turun Pak, kalau kamu habis makan bubur maka jangan makan rengginang gitu kan. Nah kalau orang barat, bubur apaan bubur? Rice gitu. Nah, jangan makan rengginang apaan? Rice juga. Nah kok ini rengginang semuanya rice gitu kan. Ya lu aja kagak ngerti bahasa kita gitu kan. Nah bahasa Arab tuh begitu Pak. Dan itu tidak bisa diterjemahkan. Kalau kasih footnote-nya jadi banyak. Dan kalau makin banyak footnote, nggak jadi Quran juga, nggak jadi terjemahan. Itu jadi tafsir namanya Pak. Nah oleh karena itu, menuliskan terjemahan Al-Quran memang bermasalah sebenarnya. Paling tidak untuk bisa mendapatkan makna yang presisi, itu susah. Nah makanya sebenarnya benar juga sih dulu para ulama mengatakan Quran jangan diterjemahin. Kenapa? Karena terjemahannya nggak benar gitu. Entar sapi dibilang kebo, ya kan? Entar apa namanya? Ini Pak, yang paling gampang nih. Surat nomor 6. Tahu nggak Pak? Surat nomor 6. Pertama kan Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 apa Pak? Ntar dulu Al-Anfal 8 Pak. Al-An'am. Oke. Ada yang tahu nggak artinya Al-An'am apaan? Nyontek aja Pak, nyontek. Al-An'am artinya apaan? Ternak. Emang bener Pak? Bener dikit tapi salahnya banyak. Kenapa? Al-An'am itu ternak tapi sebatas 3 jenis aja Pak. Kambing, sapi, unta. Kalau ikan nggak dibilang Al-An'am,
Nggak ada orang Arab bilang, wah saya punya peternakan ikan al-an'am, diketawain. Bukan al-an'am kali, itu ternakan ikan aja namanya. Kalau an'am berarti hanya 3, antara kambing, sapi, sama unta. Peternakan yang lain nggak disebut an'am, walaupun peternakan juga. Maka kalau dibilang al-an'am artinya ternak, ya ada benernya tapi banyak salahnya. Nah dalam kurung ternak sapi, kambing atau unta kan jadi nggak terjemahan, ya kan, jadi puyeng itu. Itu baru nama surat doang, ya kan. Jamaah sekalian, udah isya ya. Ya kita tutup di sini. Insya Allah kita ingetin minggu depan kita terusin ini karena memang ini temanya cukup panjang dan menarik ya. Ini jadi masuk problematika penerjemahan ayat Al-Quran ya, yang menjadi polemik sepanjang zaman dan memang secara teknis ini bermasalah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.